Tahun lalu waktu follow up kerjasama bersama Telkom, di video ini aku nge-share bagaimana aku belajar negosiasi di tahun kedua dari Edu for All. Nah, tahun ini aku punya pelajaran baru di transisi tahun ketiga Edu for All dan di kerjasama yang bareng-bareng, kolaborasi yang kita lakukan bersama dengan Telkom Retail Riau, dan bagaimana mereka salah satu BUMN yang mendukung gerakan kita dari awal Edu for All bergerak. Kemudian ini udah tahun ketiga dan tadi aku ngobrol cukup banyak sama GM-nya, dan bapaknya itu akan pensiun segera, dan kita ngobrol tuh hampir 2 jam. Biasanya tuh kami ngobrol cuma 1 jam atau nggak sampai 1 jam karena bapaknya sibuk, dan tadi kita ngobrolin banyak sampai dengan hal personal, sampai dengan visi dan misi satu sama lain, which nice. Aku akan discuss itu hari ini dan apa yang aku pelajari dari 3 tahun kerjasama bersama Telkom. Aku akan share itu hari ini. Jadi aku pernah belajar salah satu hal dalam membuat sebuah, mungkin kalau bisa dibilang startup ataupun NGO, dan masih baru-baru banget. Tahun pertama itu kita masih excited, dan tahun kedua itu mulai menurun tuh rasa excitementnya, dan juga ada beberapa program yang tidak berjalan sesuai yang kita mau. Itu tuh tahap demotivasinya lah. Nah, tahun ketiga biasanya sistem kita udah terbentuk dan mulai bagus. Nah, itu yang aku rasakan di tahun ketiga aku bikin Edu for All. Edu for All ini kita bisa bilang NGO lokal di Riau yang concernnya adalah pendidikan. Kita ingin menyamaratakan peluang pendidikan untuk anak-anak yang kurang beruntung, mulai dari ekonomi, geografi, politik, budaya, sampai dengan sosial. Nah, jadi nggak mudah, namanya non-profit ya. Kita sampai saat ini tuh masih berbasiskan volunteering dan belum ada dapat income apapun dari sana. Tapi rata-rata 25 volunteer dari kami itu bergerak atas dasar concern terhadap pendidikan, dan kita mau bikin perubahan itu sendiri menjadi solusi, ibaratnya ya, di problem yang kita temukan di daerah Riau, terkhususnya tentang bagaimana masih terbatasnya akses untuk peluang pendidikan tinggi, akses untuk informasi beasiswa, dan juga mindset changing orang-orang yang dari latar belakang kurang beruntung tentang bagaimana mereka bisa mencapai impian-impian mereka. Dan rata-rata program Edu for All itu gratis untuk target-target dari visi misi Edu for All itu sendiri. Jadi di tahun pertama kerjasama bersama dengan Telkom, Bapak GM-nya, aku pengen banget bilang namanya karena sebenarnya rasa terima kasihku kepada Bapak ini yang sudah mempercayai gerakan ini yang saat itu tuh masih belum apa-apa. Dan kami discuss tadi banyak banget bagaimana beliau juga highlight di awalnya juga ya, ini kan belum ada apa-apanya gerakannya, tapi saya udah support gitu. Sampai tahun kedua, oh ternyata masih sustain ya, masih bergerak mereka, dan sekarang tahun ketiga udah banyak capaian-capaian, dan kemudian udah berlembaga hukum juga, udah punya AHU segala macam Edu for All ini. Jadi tahun pertama itu aku ketemu sama Pak Shin, GM dari Telkom Retail Riau, dan aku present proposalku kayak ini gerakan apa dan program kita seperti apa ke Pak Shen. Di situ kami ketemu di cafe, dan aku alhamdulillah dikonekin sama salah satu orang yang aku tahu. Jadi dari volunteerku, kemudian ke atasannya, ke bosnya, kemudian bosnya punya koneksi ke orang yang kenal berbagai tempat yang bisa dipinjam. Singkat cerita, aku ketemu sama Bapak GM Telkomnya, dan si abang yang punya koneksi ini langsung temenin aku. Nah, jadi menurut aku itu penting ya, di saat kita mau terkonek sama orang baru, ya bawa orang yang kita kenal atau yang saling mengenal itu. Jadi ada ibaratnya 3 orang, tidak akan ada mungkin rasa kaku atau gimana. Jadi kita di sana itu bisa nyaman. Dan aku berterima kasih sekali sama abang yang membantu saat itu untuk konekin ke Pak Shen, adalah Bang Dharma ya. Aku akan bilang namanya aja. I just want to say thank you for all of the helps that they give. Jadi Edu for All itu bisa sustain tidak hanya karena volunteer kita yang ada di internal, tapi juga orang-orang eksternal yang membantu dan percaya sama gerakan ini sampai sekarang. Kita itu udah memberikan impact lebih dari 4.000 orang di tahun kedua kita ini, di tahun lalu, dan kita terus memberikan impact ke lebih banyak orang lagi, dan impactnya ada yang secara langsung ataupun tidak langsung. Tapi kalau mau ditotal semua udah kurang lebih 4.000 gitu. Kita visiting sekolah, kampus, dan banyak lainnya. Related tuh yang tadi. Jadi tahun pertama itu aku diajakin ketemu, ya udah siap-siap semua, aku print dadakan gitu ya. Dan alhamdulillah ACC. Jadi di 2024 kita bisa pakai ruangan di Telkom untuk melakukan kegiatan mentoring dan juga beasiswa short course Edu for All term 1. Dan itu kali pertama aku bikin tim, dan aku dapet tempat untuk berprogram, dan kita jalanin semuanya. Dan kita bergerak bareng-bareng mulai dari nol, nggak tahu apa-apa, beneran kayak begitu NGO kita ini. Dan kemudian tahun kedua, ini kan kerjasama yang tahun kedua, tapi ya ada challenge 1-2 hal. Tapi kemudian ketemu lagi sama Pak Shen, bilang kita masih bisa
tidak berkegiatan di sana karena kita masih punya misi yang sama dan kita masih akan terus bergerak. Di saat itu aku ngasih reportku, kemudian diperpanjang, dan disitulah di pertemuan ke tahun kedua itu aku mulai ibaratnya tuh mikirnya sebagai negosiasi, dimana aku juga berpikir tidak melulu Ed4All yang mendapat benefit dari kerjasama ini, tapi aku juga benefit seperti apa yang bisa aku tawarkan kepada Telkom selaku ya company gitu loh. Jadi mulai B2B gitu, jadi ada kerjasama yang mungkin kita bisa konekin bareng. Di tahun ketiga ini aku belajar memperbaiki sistem. Jadi alhamdulillahnya kayak bantuan Tuhan tuh di mana-mana ya, bantuan Allah tuh di mana-mana. Aku ketemu teman yang gerakannya sama kayak aku dan dia juga sudah punya sistem, kita saling belajar satu sama lain. Di situ aku belajar, oh begini ya dia bikin sistemnya itu sangat tersistematis. Dan Bang Jose ya, shout out ke Bang Jose yang punya FSJ. Dari situ aku belajar, oh mestinya kita punya strategic plan untuk 1 tahun dan banyak hal lainnya. Jadi aku memperbaiki juga struktur dari organisasi, bagaimana aku mulai mundur ya sebagai kayak one man role-nya, semuanya itu rata-rata aku yang taking care of. Dan aku waktu itu masih kesulitan di 2 tahun pertama untuk delegasi pekerjaan, karena mungkin ya masih ada kesan bahwa ini gampang, aku bisa. Tapi padahal di saat kita menjadi leader kita tidak bisa seperti itu, karena sebenarnya kerja-kerja kita adalah lebih ke kerja politik sebenarnya. Bagaimana kita bisa terkoneksi sama ini sama itu, kemudian program kita bisa berjalan dengan baik. Itu yang aku pelajari di tahun ini ya, 2026 tahun ketiga Edu4All. Kita membuat sistem yang jauh lebih baru, kita juga udah punya KPI, kemudian kita juga punya target, kita punya plan-plan apa, kita masing-masing dari divisi itu otonom untuk mengatur divisinya masing-masing. Mereka bisa berprogram, bisa kreatif, bisa kemudian banyak inisiatif. Di tahun ini ketemu sama pasien, ngobrolin banyak, kita ngasih tahu impact apa yang sudah kemudian terjadi ke orang-orang yang merasakan program-program kita, bagaimana perubahan anak-anak yang kita bantu, kita bimbing selama 3 bulan. Banyak dari mereka yang dapat beasiswa, bisa pertukaran ke luar negeri, kemudian mulai aktif lomba, mulai aktif cari pekerjaan, mulai banyak deh gitu. Jadi perspektifnya sudah terbuka dan sekarang jauh lebih menyambut banyak dari opportunity itu sendiri daripada kebuntuan, karena latar belakang mereka yang dari keluarga yang menengah ke bawah begitu. 3 tahun berdirinya Edu4All, sekarang sudah menjadi NGO pendidikan ya, kita bilang. Kita sudah berlembagakan hukum, Yayasan Gerakan Pendidikan untuk Semua, dan kami selalu berkomitmen untuk menjalankan program-program ini selalu terus gitu. Jadi kita akan nanti ada program-program yang kita setting bareng-bareng dan teman-teman bisa berpartisipasi sebagai volunteer ataupun sebagai penerimaan manfaat atau mentee dari kita. Jadi teman-teman dukung terus Gerakan Edu4All. Kenalin, nama aku Olivia, aku adalah founder dan juga director dari Education for All Movement, Gerakan Pendidikan untuk Semua yang ada di Riau. Dukung kami dan jangan lupa follow Instagram kami. Semoga ada yang dapetin dari sharing aku selama 3 tahun ini mendirikan Edu4All dan juga ups and downs-nya, dan banyak hal yang aku pelajari. Salah satu hal kenapa aku masih terus bergerak adalah tidak hanya aku tapi volunteer lain, kita merasa kita selalu belajar di gerakan ini. Kita kayak belajar sembari berkembang, sembari membuat program, sembari kemudian melakukan yang terbaik dan juga menginspirasi banyak orang dan juga anak muda untuk bisa bermimpi tinggi dan juga meraih mimpinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Edu4All, berdiri